Oke, seperti yang kita ketahui, Danau Rapening itu sebuah cekungan dari beberapa gunung, terutama ini di belakang ada Gunung Telomoyo. Berkaitan dengan proyek pekerjaan konstruksi, biasanya itu terdapat beberapa elemen penting. Nah, terutama itu terkait keselamatan kerja. Oke, Mbak boleh tahu nggak Mbak nama sama asalnya dari mana mungkin? Nama saya Alita dari Jakarta. Mbak satunya Mbak? Saya Sylvia dari Malang. Oke, dari Malang. Berkaitan dengan proyek Rapen 3 ya Mbak, boleh tahu nggak Mbak di sini di bagian apa sama tugasnya ngapain? Di bagian ketiga, tugasnya untuk implementasi keselamatan dan kesehatan kerja. Pastinya yang berkaitan dengan keselamatan pekerja, kesehatan pekerja, juga berurusan dengan masalah sosial, juga dengan lingkungan, masalah lingkungan juga. Seperti itu. Oke, mungkin banyak yang penasaran ya, kenapa sih K3 di sebuah konstruksi atau proyek itu harus diterapkan? Pentingnya itu apa sih Mbak? Karena kecelakaan kerja itu pasti akan terjadi di setiap proyek ya. Makanya kenapa di setiap proyek itu harus ada orang khusus untuk menangani masalah K3. Karena pekerjaan beresiko tinggi itu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 itu harus setiap pekerjaan minimal 25 orang dan beresiko tinggi itu harus ada 1 orang petugas K3 yang berjaga di area proyek itu. Oke, jadi untuk poinnya itu meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja ini. Kalau di Rapen 3 sendiri itu APD apa saja sih Mbak yang direncanakan? Untuk planning pekerjaan, APD-nya, alat pelindung diri itu di Rapen 3 ini helm, udah pasti helm. Oke, rompi, terus kemudian rompi, juga safety shoes dan sarung tangan. Karena di proyek Rapen 3 ini tidak ada APD khusus seperti harus menggunakan respirator atau menggunakan body harness karena tidak ada pekerjaan di ketinggian. Oke. Mungkin kalau tidak salah kan di Rapen 3 ini sudah berjalan kurang lebih 2 bulan ya Mbak. Untuk kecelakaan kerja yang sempat terjadi itu apa saja sama penanggulangannya itu bagaimana Mbak? Kecelakaan kerja yang pernah terjadi di sini ya Finjer gitu. Jadi kenapa dengan Finjer? Karena kita di sini kan berkaitan semua dengan jari ini ya, terutama pekerjaan peralatan menggunakan alat-alat seperti menggunakan lopeng, apon gitu ya. Dan kita juga ada pekerjaan pemecahan batu. Nah, gitu. Jadi resikonya yang sangat berisiko sekali adalah Finjer. Jadi kebanyakan kecelakaan di sini adalah terkena tangan atau juga tangannya, kukunya terkupas gitu. Oke. Mungkin itu ya Mbak, berbagi pengalaman nih Mbak. Iya. Di Rapen 3. Keluh kesahnya bagaimana Mbak? Dari Mbak Alita bagaimana? Sebagai ahli di K3, mungkin keluh kesahnya bagaimana? Keluhnya jadi K3 itu penerapan K3 itu dipengaruhi, salah satu pengaruhnya adalah dari faktor pendidikan. Jadi suksesnya penerapan K3 itu dari salah satu adalah pendidikan. Karena pendidikan pekerja di Rapen 3 ini ya ada yang SD, ada yang SMP, ada yang nggak sekolah gitu ya. Jadi penerapannya kurang gitu untuk masalah penggunaan APD-nya gitu. Dan juga mereka terbiasa bekerja kalau di K3 itu namanya koboi. Jadi mereka biasa bekerja tanpa prosedur gitu ya. Jadi penerapannya kurang. Tapi so far happy kalau misalnya nggak ada kecelakaan kerja itu happy gitu ya. Tapi kalau ada kecelakaan tuh itu sedihnya di situ gitu. Sebenarnya kerjanya happy kalau nggak ada kecelakaan gitu. Kalau suka duka sama ya? Sukanya ya karena emang kerja fashionnya di sini ya kan, kerjanya di K3 dan teman-temannya enak gitu kan. Terus juga
mandornya gampang lah dikasih taunya, kita bisa koordinasinya sama mandor tuh gampang lah, mandornya nggak angel-angel banget gitu loh. Komunikatif kan ya, Mbak? Nggih, komunikatif. Oke, siap. Terus juga gampang, koordinasinya juga gampang. Balik ke Mbak Silvi ya, keluh kesahnya bagaimana di sini Mbak? Di Rapen 3. Ini Mbak Silvi anak PKL dari Malang. Iya. Bagaimana Mbak, suka duka mungkin keluh kesah selama magang di sini? Kalau kesannya apa ya? Mungkin jauh dari rumah dan aku nggak pernah pulang. Itu sih. Kalau terkait pekerjaan atau tugas di kantor Mbak? Kadang Apa? seneng, Kadang seneng, kadang enggak. kadang enggak. Kalau tugasnya mungkin lagi banyak itu kayak ya Allah capek gitu. Itu sih. Oke. Mungkin terakhir ini mungkin bisa kasih pesan kepada pekerja di Rapen 3 Mbak sebelum berakhir. Pesannya ya, Ya. semangat kerjanya, hati-hati dalam bekerja, terus juga jaga kesehatan karena cuaca sangat tidak bisa diprediksi, kadang panas banget, tiba-tiba hujan deras, jadi harus benar-benar staminanya harus dijaga. Jangan lupa pakai APD. Soalnya kita dimintain dokumentasi setiap minggu dan dokumentasinya harus beda. Oke, say bye. Bye. Terima kasih.